Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi di dalam CK7 Online Bible Study malam hari ini. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam kitab Ulangan pasal yang ke-24 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Nah, sebelum kita belajar malam ini, mari kita datang sama Tuhan untuk menyembah Dia dan minta hikmat dan wahyunya turun atas pembelajaran malam hari ini. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Horabashanda bakarabaya namasikara. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Horibiana mashandara labaya namo. Heribiana maso, ribiana labase. Haleluya, haleluya. Hiribiana masandara namo. Terima kasih buat kasih setiamu. Hiribiana masuk. Hiribiara labashanda maralabayana. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sembahkan Tuhan, ku sembahkan
Serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sebagai korban bagi Tuhan, untuk kemuliaan ini hidup kami Tuhan, kami persembahkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Yesus. Oh, biarlah masyarakat. Haleluya, haleluya. Horibiana masyarakat. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran
dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita sembah Dia. Rabashanda bakarabaya namasikarabalaya Horibiana Mashanda. Haleluya. Kami bawa hidup kami ke mezbah Tuhan. Kami persembahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Oh, pakailah hidup kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Hore biara masyanda ramayana hiri biara ramayana masu. Haleluya. Syakaramayana mayana ramayana masu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini. Terima kasih kami masih boleh diberi kesempatan malam ini untuk belajar firman Tuhan. Kami butuh hikmat dan pewahyuan buat kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Biarlah bukakan kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan juga buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam ini kami buka hati kami untuk kami belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita lanjutkan ya pembacaan kita di dalam Ulangan pasal yang ke-24 ayat 1 sampai ke 5 ya. Ada judul perikop yang khusus di sini. Dikatakan di sini tentang perceraian ya. Saya akan bacakan dari ayat 1 sampai 5. Demikianlah firman Tuhan. Apabila seorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Dan ketika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi ke sana, lalu menjadi istri orang lain. Dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi padanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, serta menyuruh dia pergi dari rumahnya. Atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati, maka suami yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari, sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Apabila baru saja seorang mengambil istri, janganlah ia keluar bersama-sama dengan tentara maju berperang atau dibebankan sesuatu pekerjaan. 1 tahun lamanya ia harus dibebaskan untuk keperluan rumah tangganya dan menyukakan hati perempuan yang telah diambilnya menjadi istrinya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara malam ini firman Tuhan tentang perceraian, ya, tentu kita melihat hari-hari ini pada zaman ini ya, hal itu mungkin buat kita sudah biasa ya, wajar gitu. Ya. Dan banyak pasangan melakukan sepertinya mereka nggak rasa bersalah. Tapi malam hari ini kita diingatkan lagi ya mengenai perceraian, begitu ya. Nah, dasar firman Tuhan ya mengenai perceraian itu ya ada dalam Maleakhi 2 ayat 16 bagian A ya. Di situ Tuhan menegaskan larangan bercerai
bagi orang Israel. Ya. Bahkan di situ dikatakan bahwa Tuhan itu membenci perceraian. Ya. Jadi di dasar firman ini kita mengerti kalau namanya Tuhan membenci perceraian, berarti bukan sekedar sekedar larangan, tetapi itu satu kebencian di hadapan Tuhan. Ya. Nah, yang kedua adalah di Matius 19 ayat 3 sebagai dasarnya. Tetapi karena kekerasan hati umatnya. Nah, ini ya. Jadi perceraian itu bisa terjadi karena apa? Tegar hatinya. Artinya terjadi kekerasan hati umat pada waktu itu. Sehingga tetap terjadi perceraian di kalangan umat Israel pada waktu itu. Ya. Nah, malam ini saya mau kita melihat ya secara jelas ya bahwa tentang perceraian ini adalah sesuatu hal yang harus kita hindari. Kenapa? Karena perceraian itu adalah kebencian di hadapan Tuhan. Allah benci sekali perceraian. Karena perceraian itu di dalam Maliaki 2 itu ya dijelaskan di situ bahwa Tuhan itu tidak suka orang yang tidak setia, berkhianat bahasanya di situ. Ya. Jadi itu yang pertama yang harus kita lihat sebagai latar belakang dulu ya. Nah, berikutnya kita akan lihat di dalam ayat 1 ini ya. Di sini dikatakan ada izin ya. Di situ tadi kita baca ada izin pemberian surat cerai kepada perempuan yang tidak disukai karena ada ketidaksenonohan yang ditemukan kepadanya ya. Itu di ayat pertama. Nah, mungkin perempuan ini setelah dia diberikan surat cerai tadi dikatakan di ayat 2 dan 3, perempuan ini mungkin menikah lagi dan dapat diceraikan lagi kemungkinannya. Atau bisa ditinggal mati oleh suami yang kedua. Ya. Nah, kalau hal ini terjadi maka suami yang pertama itu tidak boleh menerimanya kembali lagi sebagai istrinya karena sudah terjadi perceraian. Ya. Dan jika menikah kembali itu adalah dosa perzinahan di hadapan Tuhan. Ya, seperti tertulis di dalam Matius 5 ayat 32. Ya, jadi nggak boleh ya kalau sudah sudah terjadi pertama suami pertama sudah dia dikasih surat cerai ya. Lalu dia menikah lagi perempuan ini ya. Mungkin dia ditinggalkan atau suaminya yang kedua ini meninggal. Suami yang pertama itu tidak boleh menikah lagi dengan dia. Ya, karena itu dianggap sebagai perzinahan di hadapan Tuhan. Ya. Nah, karena itu pada malam ini kita belajar ya. Di sini kita mulai lihat di ayat yang pertama ini hati-hati ya. Karena di sini dikatakan tadi kan sepertinya ada izin untuk boleh bercerai ya. Tetapi di sini bukan diartikan bahwa Allah itu mengizinkan perceraian. Ini harus digarisbawahi ya. Tetapi kenapa ada hukum ini? Hukum ini adalah tujuannya gini Bapak Ibu, untuk melindungi kaum perempuan Yahudi yang pada masa itu di wilayah Timur Tengah itu sangat rentan untuk direndahkan, dilecehkan, bahkan diperjualbelikan. Jadi di sini secara konteksnya bukan berarti Tuhan mengizinkan karena adanya boleh izin surat cerai. Ya. Tetapi hukum ini tujuannya ya, bukan bicara boleh atau tidak bercerai. Tetapi tujuannya adalah untuk melindungi kaum perempuan Yahudi yang pada waktu itu ya di wilayah Timur Tengah itu sangat rentan untuk direndahkan, dilecehkan, bahkan diperjualbelikan. Karena itu malam ini kita belajar ya. Kita tetapkan hati kita bahwa perceraian itu jelas bukan Allah mengizinkan, bukan. Bahkan tadi di Maliaki saya udah kasih referensinya. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa di situ Allah membenci perceraian. Dia tidak suka ketidaksetiaan. Bahkan dikatakan di situ jangan berkhianat. Ya. Jadi pada malam ini kita tekankan itu, ya. Jangan sampai kita punya pikiran ya untuk bercerai. Ya, itu bahaya sekali. Ya. Nah, di ayat yang kelima, di ayat yang terakhir tadi, di situ kita tadi baca apabila ada seorang ya mengambil istri, janganlah ia keluar bersama-sama
dengan tentara maju berperang, ya. Nah, di sini kita melihat ya, ini satu pengertian dari Tuhan. Artinya Tuhan itu sangat mengerti dan memberi kesempatan kepada umatnya untuk menjalani kehidupan pernikahan yang indah, yang bahagia, ya, bisa menikmati dengan baik. Nah, karena itu ada kesempatan 1 tahun bagi setiap laki-laki yang baru menikah untuk tidak ikut berperang. Jadi Bapak Ibu, kita lihat di sini ya, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang mengerti, ya. Di dalam pernikahan itu butuh waktu, ya. Dikatakan untuk bisa menyukakan, ya, pasangannya. Jadi pada malam ini ayo kita belajar, ya. Jangan sampai kita punya pikiran untuk kita bercerai, ya, apapun alasannya. Karena Tuhan itu tidak mengizinkan, bahkan dikatakan Tuhan membenci perceraian. Nah, apa yang kita bisa belajar malam hari ini, ya? Yang pertama, Allah tidak pernah menghendaki perceraian, itu di garis bawahi. Karena sejak awal pernikahan itu dirancang oleh Tuhan, itu adalah untuk menggambarkan hubungan kasih Allah di dalam Kristus Yesus kepada umatnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, apa yang kita bisa belajar? Masuknya dosa dalam pernikahan itulah yang telah membuat manusia melakukan dosa perceraian. Dan kemudian timbullah dosa-dosa yang lain, ya. Jadi ada akumulasinya begitu. Ya, makanya hati-hati di dalam pernikahan kita, jangan izinkan dosa ini masuk. Ya. Yang ketiga, jangan memberi kesempatan dosa masuk dan bertumbuh dalam pernikahan kita. Mungkin karena kita terlalu sibuk, nggak punya waktu untuk keluarga. Ini juga bisa memberi kesempatan untuk dosa itu masuk. Ya, kalau saya pelajari di dalam konseling biasanya juga ada permasalahan yang namanya tidak dibangunnya komunikasi. Kenapa? Karena memang nggak ada waktu. Nah, komunikasi itu sangat penting dalam pernikahan juga. Karena itu jangan sampai suami istri itu nggak punya komunikasi yang baik. Ini harus dibangun, ya. Punya waktu untuk belajar membangun sebuah komunikasi yang baik, ya, supaya jangan ada kesempatan bagi dosa untuk masuk. Ya, yang keempat, yang terakhir, jaga hidup pernikahan kita di dalam kekudusan dan kesetiaan. Mengapa? Karena Tuhan menghendaki setiap pasangan untuk menghindari yang namanya perceraian. Ya. Jadi pernikahan itu harus kita jaga baik-baik, harus kita perjuangkan. Jangan sampai kita berakhir di dalam namanya perceraian. Karena pernikahan itu, ya, ini adalah satu gambaran hubungan yang spesial antara Kristus Tuhan dan jemaatnya. Jadi pernikahan itu bukan hubungan yang murah, tapi pernikahan itu adalah sebuah gambaran hubungan yang sangat spesial antara Kristus Tuhan kita dengan kita, umatnya. Ya, dan di dalam hubungan itu ada satu dasar yang paling kuat, ya, yang Tuhan taruh membangun hubungan itu, ya, antara Tuhan dengan kita. Ada satu dasar yang kuat yang namanya kasih daripada Kristus. Nah, selalu saya ingatkan bahwa kasih Kristus kepada kita. Ada 3 hal yang selalu kita harus ingatkan. Yang pertama, kasih Kristus itu tidak bersyarat. Bisa nggak kita mengasihi tanpa syarat? Seperti Kristus lakukan buat kita. Kristus terima kita apa adanya. Kita kondisinya dosa, najis, kotor. Tapi Kristus tanpa syarat, Dia tetap mengasihi kita. Dan bahkan yang kedua, Dia mengampuni kita tanpa syarat. Lalu yang ketiga yang dilakukan sebagai tanda hubungan yang spesial ini adalah pengorbanannya di kayu salib. Supaya dosa
yang merupakan pemisah antara kita dengan Tuhan. Ya, itu diselesaikan, ditebus oleh Tuhan sehingga kita bisa kembali punya hubungan yang spesial dengan Allah. Karena itu malam ini ayo kita renungkan. Mungkin malam ini Bapak Ibu ada yang sudah berencana mau bercerai. Saya mau katakan malam ini, bertobat, stop. Karena Allah membenci perceraian. Masih bisa ada jalan keluar, masih bisa. Dan Alkitab ya mencatat, bahkan di dalam pernikahan itu ya di awal pun Tuhan bisa buat yang namanya mujizat. Ya, kalau kita baca di Alkitab, ya itu ada peristiwa di Kana, di mana di situ anggur habis, anggur berbicara manis, ya. Artinya kehidupan rumah tangga yang awal itu manis, tapi mungkin di tengah-tengahnya mulai terjadi konflik sehingga menjadi pahit ataupun habis, hilang. Ya, ada satu kali saya pernah dengar perkataan ini ketika suami istri lagi ribut. Saya sudah nggak punya perasaan apa-apa lagi. Wah, sudah kering. Ya. Tetapi jika kita mengundang Kristus dan mengaplikasikan kasih-Nya itu, maka yang kering itu ya bisa menjadi dipenuhi lagi dengan hal-hal yang manis, ya. Karena itu malam ini ayo sama-sama kita, terutama suami istri, malam ini kita diingatkan, jangan punya pikiran bercerai, bahkan berkata-kata pun jangan. Karena kita sudah mengerti bahwa perceraian itu dibenci oleh Tuhan. Baik, mari kita sama-sama kita tundukkan kepala, ya. Kita mau berdoa, saya juga mau berdoa buat kita semua malam hari ini. Horabashanda bakaraba shikirala bayana mashanda bakaraba. Horebiana mashanda bakaraba ya. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Terima kasih kami diingatkan kembali di dalam pernikahan kami supaya jangan sampai terjadi perceraian. Supaya kami juga memperlakukan sebagai suami, kami memperlakukan istri sebagai umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku berdoa buat setiap kami yang ada di rumah-rumah. Kami percaya Engkau pun hadir di rumah-rumah, menjamah setiap kami melalui firman-Mu malam ini. Biarlah setiap pasangan suami istri Kau berkati Tuhan. Kau jauhkan dari segala perceraian. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biar Tuhan pulihkan keluarga-keluarga kalau ada yang rusak malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih, aku percaya kuasa firman-Mu itu berkuasa untuk memulihkan kami semua malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sebelum kita tutup malam hari ini, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih karunia di dalam Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat malam, selamat beristirahat Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.